Kamu lihat apa sih? Siapa yang Nadia lihat? Aku yakin Nadia takut sama seseorang, tapi sepertinya orang itu udah pergi sebelum aku lihat. Nadia, coba kamu cerita dong sama Oma. Hah? Enggak. Oma nggak bisa bantu aku. Malahan Oma yang bawa masalah ke hidup aku, Oma. Saya harus laporin ini ke Non Laura. Kenapa ya anak itu belakangan ini kok begitu dia? Aneh. Pak, bagaimana perkembangannya? Renovasinya berjalan lancar kan? Bagus, bagus. Oh, jadi udah bisa ditempati? Ya, nggak apa-apa kalau tinggal 10% lagi, nggak apa-apa. Baik. Ya, begini aja. Nanti saya kabari kalau memang mau ditempati, ya. Ya, terima kasih, Pak. Jadi kita akan pulang lagi, Pak. Iya, sayang. Rumahnya sudah hampir selesai direnovasi, jadi kalau mau ditempati hari ini juga bisa. Ya udah sayang, sekarang kita ke sekolah yuk, Mama anterin. Enggak. Biar Papa ikut nganterin kamu, ya. Sama-sama. Sayang? Yaudah yuk. Ayo. Sayang, kamu nggak usah khawatir dong, ya. Pokoknya aku pasti menemukan perempuan itu, dimanapun dia berada. Dan aku akan minta penjelasan dari dia. Tolong ya, Pak. Iya, sayang. Ya. Yang penting, sekarang kamu harus banyak istirahat, supaya kamu cepat pulih. Iya, aku akan istirahat kok. Dadah. Andaikan aku bisa menggandeng anakku seperti mereka. Tuh, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya, Mas. Gara-gara perempuan itu, aku nggak bisa punya kesempatan menemukan anakku. Dan gara-gara perempuan itu, aku nggak punya kesempatan untuk mengenang anakku. Terima kasih, Pak. Udah antar aku di sekolah. Iya, sayang. Kamu semangat ya belajarnya ya, Nak. Mau hati-hati ya. Dadah, Pak. Dadah, Ma. Nah. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, Mas. Nggak kenapa-napa. Kamu seperti ingin ngomong sesuatu, ada apa? Mas, tadi aku ketemu sama Nadia, Mas. Dia seperti mau ngomong sesuatu, tapi dia bingung. Makanya mendingan kita ketemu sama Nadia aja yuk, Mas. Dengan Nadia, kita bertiga aja. Iya, kita bertiga aja, kita ketemu sama Nadia. Ya mungkin kita makan bareng aja, Mas. Nggak, tapi memang Nadianya kenapa? Gini loh, Mas, Nadia tuh pengen ngomong sama aku, tapi dia takut, Mas. Ada yang dia takutin. Makanya aku penasaran ya. Makanya itu yang kita bicarain, Mas. Kita makan bareng aja sama Nadia. Itu paling gara-gara ibuku. Udah, nggak usah terlalu kamu pikirkan ya. Ayo masuk sayang.
Halo, Non Laura? Titin. Pokoknya kamu harus perhatikan dan selalu mengawasi si Nadia itu. Saya lihat Nadia keluar rumah sambil telepon seseorang. Kamu harus cari tahu dia pergi kemana, ketemu siapa, dan bicara apa. Kalau dia macam-macam, kamu gagalkan saja. Ya? Siap, Non. Saya akan ikutin dia ya, Non. Kan? Kita ngomong sama siapa? Ini aku lagi ada urusan. Kamu nggak harus tahu. Soalnya tadi aku dengar tante sebut nama Nadia. Tadi aku sebut nama dia itu bukan ke Nadia maksudnya. Dia itu ya bukan Nadia. Oh gitu. Emang tante mau rencana apa lagi sih? Aku masih punya rencana lain. Nanti juga kamu akan tahu sendiri. Mantap deh, Tan. Udah, aku jajan dulu ya. Oke. Aduh, semoga Tante Laura nggak tahu kalau gue pergi. Kalau dia tahu, bisa bahaya gue. Taksi! Astaga. Kenapa, Dek? Dikejar penculik? Halo? Iya nih aku baru berangkat. Kayaknya sih bentar lagi sampai. Tungguin aku ya, Pak. Oke. Pak, kita ke Gedung Andara ya. Cepetan ya, Pak. Saya buru-buru nih. Oh iya, saya tahu jalan pindahnya, Dek. Aduh, minggir sih dia. Aduh, nakal banget sih ini anak. Ih, ini dikasih tahu lah ngeledek. Aduh, hampir ketinggalan aku nih, Jack. Mas, duluan, Mas. Mas, stop, Mas. Ih, kayak ini taksinya tadi ya? Iya. Ini, Mas. Udah ya, makasih ya. Mas. Penumpang yang di belakang tadi mana? Tahu kemana dia? Emang dia nggak bilang mau kemana? Tadi dia tiba-tiba turun terus naik ojek. Entah kemana, nggak tahu sih. Ih, Mbak, uangnya kembaliin, Mbak. Ibu, Bapak silakan diminum ya. Terima kasih. makasih, Mbak. Kira-kira nanti Nadia akan bilang apa? Makanya itu yang buat aku bingung, Mas. Nadia tuh kayak pengen ngomong sesuatu tapi matanya ketakutan. Itu yang bikin aku penasaran. Naluri seorang ibu ya. Nadia mana ya? Iya, ini sekarang jam berapa ya? Kenapa dia belum datang? Coba kamu telepon deh, Mas. Kok perasaan aku jadi nggak enak ya? Halo?
lebih cepat lagi nggak, Pak? Saya Iya. buru-buru nih, Pak. Iya, Neng. Cepetan, Pak. Lebih cepat lagi, Pak. Apa? Jadi dia melarikan diri? Kamu tuh kerjanya gimana sih, nggak becus banget? Pasti kamu nggak ngawasin dia ya, hah? Enggak, Non. Saya terus awasin taksinya, Non. Saya juga nggak mau dikecoh sama dia, Non. Alah, kamu banyak alasan aja. Pasti anak itu sedang merencanakan sesuatu. Bisa aja, dia akan menemui papahnya dan dia akan bilang sama papahnya. Aku yakin dia akan datang ke kantor papahnya. Oke, aku akan telepon kantor Mas Bayu sekarang. Halo, ini dengan kantor Mas Bayu? Oh iya, saya dari orang rumahnya. Saya mau ada yang diobrolin tentang putrinya. Oh gitu, boleh saya tahu makannya di mana, Mbak? Oke, ya terima kasih ya. Apa, Pak? Nggak kedengeran, Pak? Ya, ini aku mesti di jalan, Pak. Pak! Hati-hati dong, Pak! Maaf, Neng. Nggak kelihatan polisi tidurnya, Neng. Jangan harap kamu bisa melakukan apa yang kamu mau, gadis manis. Kamu sekarang ada dalam genggamanku. Sekali kamu bocorkan rahasiaku, kamu juga akan habis. Deketin itu ya. Jangan sampai jauh-jauh ya, jaraknya tolong dikontrol ya. Ya, hati-hati. Kita nggak boleh sampai ketahuan, Pak. Oke, deketin terus. Syukurlah, orang yang ngikutin gue nggak kelihatan lagi. Tante Laura juga nggak ada di sini. Kalau ada, dia bakal ngalangin gue ceritain semuanya ke papa. Papa, Nadia, akhirnya sampai juga. Pak maaf ya udah nungguin aku lama. Gak apa-apa sayang, yaudah duduk aja. Nadia? Dari tadi aku panggil-panggil kamu loh. Tante Laura? Kenapa Nadia sangat terkejut melihat Laura ya? Bukannya mereka sering sama-sama dan dekat. Ada apa ya? Gawat, kenapa Tante Laura bisa ngikutin gue kesini sih? Dia tuh dari mana coba? Sekarang mana bisa gue ceritain semuanya kebusukan dia ke papa. Laura, kamu sedang apa di sini? Oh tadi ini mas, aku habis cari buku pelajaran buat Nadia sama Dani. Terus aku lihat Nadia, dari tadi aku panggil-panggil, tapi Nadia nggak kedengeran. Ya udah, kalau begitu, ayo kita makan sama-sama. Ya, ayo silahkan duduk. Kita makan-makan yuk. Nggak apa-apa nih, nggak ganggu kalian. Enggak dong. Ya, silakan aja. Jangan mau. Dia bisa ngacauin semua rencanaku.
Oh, ya udah. Kebetulan aku belum makan siang sih. Aduh, kenapa dia pakai drama segala sih? Tukang sandiwara. Gimana caranya ya? Supaya gue bisa masuk ke dalam rumah si perempuan licik itu lagi. Duh, gilingan deh. Pasti gara-gara kejadian semalam gak bakalan gampang nih gue buat bisa masuk lagi ke dalam. Apa ya? Gilingan deh. Gilingan. Dia pakai motor Tasya lagi. Tasya tenang aja. Gue pasti akan berusaha keras untuk cari lo. Tapi sekarang yang paling penting, gue harus masuk ke dalam. Dan ini kesempatan gue buat masuk ke dalam. Dan gue gak boleh gagal. Gue harus berhasil masuk dengan sukses dan bawa Hasan keluar dengan sukses. Cakep deh, ini rumah benar-benar sepi. Paling cuma ada si mbaknya doang. Di mana tuh ya? Gak ada di sini kayaknya dia. Oke, gue bisa langsung nyelinap masuk ke kamar Hasan. Aduh, gini kan dia. Duh, gilingan. Ini pembokat pakai ngepel lagi di sini. Gua mesti bikin dia KO nih supaya rencana gue nggak digrecokin buat bawa kabur Hasan dari sini. Aman. Dia nggak mati, dia nggak metong, dia cuma bisa doang. Berarti gue bisa leluasa bawa Hasan kabur dari sini. Hasan. Kenapa lo ngeliat gue kayak gitu banget? Hah? Lo takut gue balik ke sini lagi? Hah? Hasan, lo denger baik-baik ya. Lo denger nih. Lo tuh nggak aman di sini. Sumpah lo nggak ada aman-amannya di sini. Itu perempuan yang namanya Laura, jahatnya minta ampun. Serius, gue ngomongnya. Kalau lo bandingin gue, ya, nggak ada apa-apanya, Hasan. Jadi sebaiknya lo nurut sama gue, lo nurut sama rencana gue. Lo harus keluar dari rumah ini sekarang juga. Ini demi kebaikan kita semua. Aku nggak kenal orang-orang di rumah ini, tapi bisa jadi masih benar. Mereka orang jahat.
Mungkin lewat Mbak Asi kesempatan untuk keluar. Setelah itu aku akan cari cara untuk melarikan diri dari Mbak Asi. Ayo bantu gue. Ayo bantu cepetan. Kita harus gerak cepet. Jangan sampai kita kebergok lagi. Ayo Hasan. Ayo. Itu orang, itu perempuan jahat yang minta ampun. Ayo Hasan. Ini aman. Oke. Itu perempuan jahat. Sekarang lagi keluar. Dan pembantunya udah gue bikin KO. Terus pekerja yang laki-laki lagi pergi keluar. Dia pergi naik motornya Tasya. Tapi sampai sekarang gue nggak tahu di mana keberadaan Tasya. Kalau dia pakai motor Tasya, berarti Tasya ada di rumah ini juga. Kalau enggak, bagaimana dia bisa mendapatkan motor Tasya? Gak ada waktu buat gue nyari Tasya di sini sekarang. Yang penting sekarang lo pergi, lo harus keluar dari sini. Kita harus keluar dari sini. Ya ampun. Aduh, jangan sampai mereka ngejar. Taksi, mana taksi? Aduh, gilingan deh. Kalau lagi perlu kenapa susah banget sih? Mana? Taksi! Pak, stop ini. Aduh, kacau nih. Kalau sampai si Laura nyusul, mergokin. Wah, gilingan. Cepetan, nanti keburu si perempuan songong itu datang ke sini. Terus bagasi buka, Pak. Duh, rempong pakai bawa ginian lagi. Bagasi buka. Pak, kunci pintunya, Pak. Tapi itu istrinya, Pak, mau ikut. Dia mau culik saya. Sekarang jalan, Pak. Buruan. Terus sekarang kita mau kemana, Pak? Ke rumah sakit Cahaya Medika. Baik, Pak. Ayo, Pak. Astaga! Gilingan! Hasan! Gimana Nadia? Nadia ya anak yang pintar sebenarnya Mas. Tapi ya sedikit malas aja sih. Tapi Mas nggak usah khawatir, kan ada aku yang ngajarin. Mas, Kanza, sebentar ya. Pak, bentar ya, aku pengen ke toilet juga. Mas, aku susulin Nadia ya. Iya, kenapa? Kok bisa sih? Saya kan udah bilang sama suami kamu, suruh sewa 1 security lagi. Emang kalian tuh berdua tuh yang gak becus ya kerja ya? Kayak gitu aja gak bisa. Kok bisa Tante Laura tahu soal ini? Dia tahu di mana coba? Nadia, kamu kenapa sih? Hah? Jangan sampai rahasiaku terbongkar nih. Nadia, dulu kamu murid ibu.
Sekarang kamu udah jadi anak angkat ibu. Ya mungkin sampai sekarang kamu masih benci sama ibu. Tapi kamu harus ngomong sesuatu sama ibu. Kamu harus cerita sama ibu, ya. Ada apa? Sayang, cerita aja sama ibu. Kenapa sih, ada apa? Ngomong sama ibu sekarang. Bu, aku mau... Loh, kalian berdua di sini ngapain? Kok di depan toilet? Kenapa Nadia begini ya? Dia kelihatan takut banget sama Laura. Ada apa? Kanza, aku ada video yang bagus banget. Kamu mau lihat gak? Oh ya? Video apa? Jangan, aku belum bilang apa-apa ke Bu Kansa. Videonya video lucu gitu. Itu ya cukup viral juga sih. Oh ya? Boleh, kirim aja, nanti kirim lewat WA aja ya. Boleh, nanti aku kirimin. Pasti ya. bagus banget kan? Bagus banget, pasti kamu ketawa deh liatnya. Ada apa sih sama Nadia? Hah? Kenapa mukanya ketakutan gitu ya ngeliat Laura? Aku harus cari tahu dulu ini. Nadia pulangnya bareng sama aku aja ya? Gak usah. Dia pulang bareng sama kita karena dia mau jemput Kirana juga. Ya udah. Kalau gitu aku duluan aja ya. Mari. Yaudah, sekalian kita jemput Kirana dulu yuk. Yuk. Pak, tolong bantu Pak. Pelan-pelan Pak, bismillahirrahmanirrahim. Iya Pak, naik pelan Pak. Bismillah. Supir taksi yang ngubungin tadi mana ya? Kok belum datang? Misi Pak, apakah Bapak Dr. Rafiq? Oh iya, betul Pak. Iya, saya orang yang tadi nelpon Pak tentang Pak Hasan. Oh, baik Pak. Kalau gitu mulai dari sekarang kami yang akan ambil alih. Baik Pak. Berapa argonya Pak? 120.000 Pak. Ini Pak, Bapak ambil aja kembaliannya. Oh baik Pak. Terima kasih banyak udah nganterin pasien saya ke sini. Baik, makasih banyak Pak. Mari Pak. Saya harus mengabari Kansa tentang Pak Hasan. Jangan dokter. Jangan hubungi Kansa. Kenapa Pak Hasan? Selama ini Kansa sangat mengkhawatirkan kondisi Pak Hasan. Dia pasti merasa lega banget kalau tahu Pak Hasan sudah ada di rumah sakit dan bersama dengan saya, Pak. Hubungin yang lain saja. Jangan hubungin Kansa. Saya berharap Bu Kansa bisa lebih lama tinggal di sini. Tapi kita sama-sama nggak enak kalau misalkan lama-lama di sini, takutnya merepotkan.
Sama sekali enggak. Karena kita berdua ini justru senang. Rumah jadi ramai, ada kalian semua. Ya udah kalau misalkan kayak gitu lain kali kita bakal main ke sini ya. Dengan senang hati loh. Boleh. Mbak Andre, terima kasih ya buat semuanya. Saya pun juga terima kasih buat semuanya. Pak Bayu nggak usah sungkan. Kami sudah menganggap keluarga Pak Bayu itu sebagai keluarga kami sendiri. Kamu juga ya sayang ya. Kirana sering-sering main ke sini. Pasti, Oma. Yaudah Tante. Kita duluan ya. Terima kasih banyak sekali sudah menyambut keluarga kami dengan hangat. Iya, makasih ya Oma, Opa. Sama-sama ya. Sering-sering main ke sini. Bu Lastri juga ya, Bu. Sering-sering main ke sini. Baiklah, kalau begitu kami semua pamit dulu ya, Bu Tantri, Mbak Andre. Ya. Kamu masih curiga sama Laura? Iya dong, Pak. Aku tuh merasa ada sesuatu yang mengganggu aku. Tapi aku nggak tahu apa itu. Aku akan cek lebih jauh latar belakang kehidupannya. Pak, Apa sayang? Papa ngerasain nggak ada yang aneh dari aku? Nggak ada. Kenapa ya? Aku itu selalu merasa overprotective sama Kanza. Itu sih karena Mama sudah menganggap Kanza seperti anak Mama sendiri, ya kan? Benar nggak? Ya, mungkin sih, Pak. Ya udah, yuk masuk. Tunggu sebentar ya. Pak, Bu, ada telepon. Dari siapa, Bi? Dari dokter. Dokter siapa? Dokter siapa ya? Oh, dokter Rafi, Bu. Dokter Rafiq. Permisi, Bu. Bu Tantri, iya, Bu, saya ingin memberi kabar ke Ibu nih. Saya sudah bersama dengan Pak Hasan, Bu. Kok bisa? Dokter menemukan di mana? Bukan, Bu. Pak Hasan mencoba melarikan diri dan dia meminta supir taksi untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Bagaimana keadaannya sekarang, Dok? Kondisinya saat ini sedang sangat buruk, Bu. Tapi saat ini sedang kami rawat di rumah sakit. Dokter Rafiq, kita harus pindahkan Pak Hasan dari situ. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Pak Hasan mau dipindahkan kemana, Pak? Ke tempat yang jauh. Nanti saya akan kirim mobil ke situ untuk menjemput Pak Hasan. Baik, Pak. Saya tunggu, Pak. Baik, Dok. Sebentar, Pak. Tadi sebelum Pak Hasan tidak sadarkan diri, dia sempat berpesan, jangan hubungi keluarganya, Pak. Baik, Dok. Saya tidak akan menghubungi keluarganya. Baik, Pak. Bagaimana, Pak? Hasan mau dikirim kemana, Pak? Satu-satunya tempat yang aman adalah di sini.
Tadi sebelum Pak Hasan tidak sadarkan diri, dia sempat berpesan, jangan hubungi keluarganya, Pak. Baik, Dok. Saya tidak akan menghubungi keluarganya. Baik, Pak. Bagaimana, Pak? Hasan mau dikirim kemana, Pak? Satu-satunya tempat yang aman adalah di sini. Dan Pak Hasan adalah orang yang penting untuk kita, untuk kamu. Jadi maksud Papa benar-benar ke sini? Karena Pak Hasan adalah orang yang tahu masa lalu kamu. Ya udah, Pak. Mama siapkan dulu ya ruangannya buat Pak Hasan. Akhirnya kita pulang lagi. Iya, Oma. Akhirnya kita bisa kembali lagi ke rumah ini. Iya sih, Dan. Sebenarnya memang enak di rumahnya Tantri. Tapi kan lebih enak kalau di rumah kita sendiri. Kenapa Nadia jadi tampak gelisah ya? Biasanya dia tuh selalu ngobrol sama ibu dan Dani. Tapi setelah kejadian semalam, dia jadi lebih senang menyendiri. Kalau Tante Laura nggak sama bersama aku, pasti dia nggak sama aku lagi. Sepertinya kalau dugaanku benar, Nadia takut sama Laura. Kalau ada Laura, dia seperti paranoid. Sebenarnya ada apa sih? Sayang, aku buru-buru. Selamat datang ke rumah kembali ya, sayang. Iya, Mas. Mah, aku senang banget kita bisa di rumah ini lagi. Mama juga senang. Kamu mau es krim nggak? Es krim? Aku mau. Ya udah, kamu kalau misalkan mau es krim sama Kak Nadia ya. Nanti kamu beli sama dia. Oke, Mah. Ya udah, kamu ke Kak Nadia ya. Iya, Mah. Ya mungkin kalau misalkan aku pergi dulu, aku bisa mengalihkan perhatiannya Laura. Sehingga dia nggak bisa terus ngikutin aku. Aku jadi tahu sebenarnya apa yang terjadi sama Nadia. Titin, Janan, kali ini kamu harus awasi betul-betul mereka. Jangan sampai lolos. Aku gak mau lagi gagal, dan kamu jangan teledor. Karena aku tidak setiap saat ada di rumah ini. Tenang aja, Non. Titin ada di sini yang akan selalu kasih informasi ke Non Laura. Oke, bagus. Kerjakan. Siap, Non. Kok suara Kirana? Kamu pengen beli es krim? Temenin aku. Ya udah, yuk.
Kakak temenin. Ayo Kak, temenin aku. Yuk. Hei. Mau kemana kamu? Bu. Kamu kan di sini cuma pembantu ya. Dengar ya. Ya, Bukan Bu. untuk ngurusin Kirana di sini, bukan. Ngapain kamu mesti ngikutin dia? Iya. Iya, Bu. Ya udah, masuk sana. Iya, Bu. Kamu yang belum masak. Siap, Bu. Nadia sudah mau bicara sama kamu. Belum, Mas. Tapi aku akan mencoba untuk buat dia bicara sama aku, Mas. Tapi aku rasa ada yang menahan dia, Mas. Kenapa ya? Nadia nggak biasanya seperti itu. Aku juga nggak tahu, Mas. Makanya aku suruh Nadia untuk anterin Kirana beli es krim. Jadi wanita jahat itu menggunakan Kirana untuk menipukan Nadia dan berpihak kepadanya. Licik sekali. Gue nggak rela. Kalau Kak Nadia dipihak sama dia, lihat aja nanti. Oke, itu keputusan yang bagus. Mungkin setelah dia kembali nanti, dia sudah mau bicara. Mungkin Nadia cuma tegang aja karena dia sudah terlalu lama di rumah nggak sekolah. Kenapa, Mas? Kenapa emangnya nggak boleh liatin kamu? Ya boleh, Mas. Cuma punya malu. Kenapa sih? Mas bersyukur sekali punya istri seperti kamu. Mas baru sadar betapa beruntungnya Mas punya istri seperti kamu. Kanza, kamu tahu diri kamu. Kamu baik sekali. Aku juga beruntung, Mas, punya suami sebaik kamu. Terima kasih ya. Kamu sudah mau jadi istriku dan sudah mau jadi ibu buat anak-anakku. Kamu yang coklat kan? Iya Kak, enak. Kok enak ya? Aku baru tahu sih kalau ini enak. Habisnya kakak nggak pernah nganterin aku ke tempat sini. Kirana, maafin kakak ya kalau kakak selama ini sibuk sama diri kakak sendiri. Sekarang aku senang sama kakak. Kita bisa sama-sama. Kak, cobain punya aku. Ini enak banget. Ya udah, bentar aku ambil tisu dulu.
Halo sayang. Halo Ma, katanya Mama akan datang ke tempat es krim. Kok Mama nggak nyusul-nyusul? Iya sayang, tunggu ya. Jadi perempuan itu mau nemuin Kirana sama Kanadia. Gua gak akan biarin kalau dia nyuci otak mereka berdua. Dan ngapain dia nelfon aku? Halo, gimana Dan? Halo Tante Laura. Perempuan itu licik banget Tante. Perempuan itu mau manfaatin Kirana sama Kanadia. Oh, jadi Kanza masih berusaha deketin Nadia. Ayo dong Tan, lakuin sesuatu. Aku nggak rela. Aku nggak rela kalau Kak Nadia juga di pihak sama Bu Kansa. Iya, tapi Kanza udah ngelakuin apa? Dia mau ketemu Kanadia sama Kirana Tante. Oke, terus mereka pergi kemana? Ya aku denger perempuan itu mau nemuin Kanadia sama Kirana di tempat es krim deket komplek. Oke, ya udah. Ini biar jadi urusan aku. Ya, kamu tenang aja. Iya Tan, makasih Tan. Non, sekarang apa yang harus aku lakuin sama orang ini, Non? Nanti saya pikirkan ya. Yang pasti, kamu harus awasi dia terus. Jangan sampai dia kabur. Baik, Non. Emang gilingan lo Hasan, gilingan banget lo ya. Ini semua gara-gara lo. Gue jadi ketangkep sama perempuan licik ini. Nyebelin banget lo si Hasan. Dok, kenapa ya? Apa yang terjadi sama Pak Hasan? Kenapa dia pingsan lagi? Pada saat melarikan diri, kondisi Pak Hasan memang sangat lemah. Tapi dia terus berusaha bergerak untuk bisa kabur. Dan akibatnya kondisinya kembali drop. Apa kondisinya bisa membaik dan kembali pulih, Dok? Soalnya istri saya sangat membutuhkan dia. Mungkin untuk saat ini Pak Andre dan Bu Tantri nggak usah khawatir dulu. Karena saya sudah melakukan beberapa tes. Kecuali tes kelumpuhan. Tapi untuk organ bagian dalamnya semua berfungsi dengan baik. Jadi ya kita tunggu saja sampai besok, Pak. Pada saat Pak Hasan sadar, baru kita bisa mengetahui apakah Pak Hasan masih bisa berjalan atau mengalami kelumpuhan. Mudah-mudahan Pak Hasan tidak lumpuh ya, Dok.
Lalu, bagaimana ceritanya Pak Hasan bisa sampai ke rumah sakit, Dok? Pada saat tiba ke rumah sakit, Pak Hasan diantar sama supir taksi. Pada awalnya, saya nggak kepikiran untuk menanyakan dari mana Pak Hasan naik taksi. Tapi ketika taksi pergi, saya langsung kejar. Dan saya langsung tanyakan, dari mana Pak Hasan naik taksi itu. Karena saya mau tahu, ketika dibawa kabur, Pak Hasan dibawa kemana aja, Pak? Terus, dari mana Pak Hasan naik taksi itu, Dok? Ini alamat tempat Pak Hasan naik taksi pertama kali. Hampir aja gue kekejar. Cuma perempuan itu yang tahu di mana keberadaan anakku. Pak, perempuan yang tahu di mana keberadaan anakku, ini aku pernah lihat dia di sini, di alamat ini, area ini, Pak. Ya udah, aku akan suruh orangku untuk mengecek rumah itu. Ini bukan cuma sekedar kebetulan, tapi ini benar-benar aneh. Kenapa kok ada orang koma, bukan dibawa ke rumah sakit, tapi malah dijaga di rumah itu? Kita harus cari tahu, Pak, apa hubungan antara pemilik rumah itu dengan Pak Hasan, sampai-sampai dia yang merawat Pak Hasan. Kalau begitu, Pak, Papa harus cari informasi itu sekarang juga. Saya juga akan mengirim perawat untuk mengawasi Pak Hasan. Pak Hasan, besok mudah-mudahan kamu sadar ya, kita bisa bicara soal anak saya. Kirana, ayo cepet habisin es krimnya, habis kita pulang ya. Kan aku masih mau makan rasa lain. Itu kan kamu makannya udah porsi yang gede, masa kamu pengen nambah? Iya kak, aku mau tambah. Nggak boleh, Kira, nanti kamu sakit perut. Nanti kalau kamu sakit siapa yang disalahin? Kakak kan? Ya aku masih mau makan yang rasa lain. Jadi kamu sebenarnya pengen nambah es krim atau masih pengen di sini? Aku masih mau di sini kak, aku nggak mau pulang, aku masih mau makan. Kenapa kita harus di sini? Kenapa kita nggak pulang aja? Enggak, aku nggak mau ceritain. Kirana, ayo cerita sama kakak. Kenapa? Kenapa? Enggak, aku nggak mau ceritain ah. Kakak kritikin ya. Kakak kritikin ya. Aku sama anak aku.
Setelah sekian lama aku menikah sama Mas Bayu, baru kali ini loh aku ngeliat mereka bercanda dan tertawa lepas seperti itu. Bukan, Zah. Kirana, kamu tunggu sini ya. Kamu jangan kemana-mana. Hari ini aku harus tahu apa yang sebenarnya mau dibicarain sama Nadia. Di sini Nadia bisa bicara dengan leluasa tanpa merasa takut. Ini kesempatan aku untuk menghabisi manusia itu. Kanza, kamu itu adalah perempuan yang sangat menyebalkan. Kamu selalu saja mengganggu dan menggagalkan semua rencana aku. Harusnya kamu tidak ikut campur. Aku nggak boleh biarin Bukanza ketabrak. Bukanza udah nyelamatin aku dari kebakaran. Aku harus nolongin dia. Nadia, bagus. Aku bisa menghabiskan 2 orang sekaligus. Bukanza! Bukanza, awas, Bu! Astagfirullahaladzim. Mama, kakak. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, Mas. Kamu nggak apa-apa. Hati-hati ya, Bu. Iya, makasih. Kurang ajar. Ngapain si Nadia itu ngebelain Kanza? Hah? Ngapain dia nolongin segala? Mama, mana dia? Ma. Kirana, kamu di sana aja sayang. Jangan kesini, bahaya. Mama, mana dia? Mama. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Bu. Yuk ke sana. Dani. Ya. Aku harus memanfaatkan Dani. Bu, Ibu keras kepala banget sih, Bu. Makanya dari kemarin aku nggak mau cerita sama Ibu karena aku tahu akhirnya tuh bakal kayak gini, Bu. Tapi kamu harusnya cerita. Kamu harusnya berbagi masalah kamu. Kamu tuh nggak sendirian, Nadia. Kamu masih punya ibu. Kamu punya papa kamu. Jangan lakuin apapun, Bu. Ada apa sih? Kayak orang itu harus dihentikan deh. Enggak, Bu. Ibu nggak bisa menghentikan dia, Bu. Kak, kakak jangan marah-marah sama mama. Mama pengen buat yang terbaik buat kita. Kirana, kamu itu masih kecil, Kirana. Kamu nggak paham masalah ini. Ini kamu diem aja deh. Nadia.
Kita jalan ya. Tante mau ngapain lagi sih? Nanti aku jelasin rencananya. Halo? Halo, Tante. Kita ketemu di luar sekarang ya. Halo, ada apa? Jadi begini Tante. Kanza itu dengan Nadia sekarang sudah berdamai. Dan mereka berdua itu sekarang entah di mana. Mereka sembunyi. Aku juga nggak tahu ada di mana. Jadi kita sekarang mesti merencanakan strategi baru lagi dari awal. Jadi aku minta Tante datang ke alamat yang nanti aku kirim. Ya. Oke Tante. Makasih. Apa sih maunya nenek itu? Pakai ngawasin masak segala. Ibu. Maaf, ibu mau kemana? Sejak kapan kamu peduli sama ibu? Kamu kan sudah sibuk dengan istri kamu yang baru itu. Sudah nggak ada yang peduli sama ibu lagi. Ibu. 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 Ibu tunggu. Ibu. Ibu tunggu. Ibu. Kenapa ya? Aku jadi punya firasat buruk seperti ini. Pak, Dani ada? Sepertinya nggak ada. Kenapa? Kenapa kamu cari Dani? Ini ada apa? Mas, lebih baik kita ngomong di dalam aja. Ayo. Dani kemana sih? Nadia, ada apa? Kenapa kamu cari Dani? Pak, Dani udah kecucu otaknya Pak sama Tante Laura. Apa? Laura? Untuk apa? Dia nggak punya tujuan untuk ngajar kami, Pak. Dia punya tujuan lain tapi aku nggak tahu apa. Mas, mendingan kamu telepon Dani aja, Mas. Dani, matikan handphone kamu. Loh, kenapa Tan? Ikuti aja perintah aku. Matikan sekarang. Cepat. Iya, iya.
Bagus. Sekarang dia nggak bisa macam-macam lagi. Gimana? Suami kamu udah pergi ke tempat yang saya suruh? Sudah, Non. Dia sudah di sana, Non. Oke, bagus. Nggak aktif teleponnya. Aku telepon si Laura ya. Itu apa? Pesan apa, Mas? Kok mendadak aktif? Ternyata gampang banget ya bodoh-bodohin mereka. Dani, kamu itu adalah murid yang baik. Tapi sayang, aku nggak punya sekolah. Idih, gilingan. Itu kan si Dani, anak tirinya si Kanza. Kenapa dia bisa pesan begitu? Laura ini kemana sih? Nggak ada siapa-siapa di sini. Dia kemana nih Laura nih? Ibu Lastri kan? Iya, kamu siapa? Saya disuruh Non Laura jemput ibu. Terus Lauranya di mana? Lauranya tadi ada urusan, Bu. Aduh, ngapain sih Bayu nelpon-nelpon terus? Udah siap, Bu? Ibu kemana sih? Gak diangkat-angkat juga. Mas, bagaimana? Ibu masih nggak ngangkat teleponnya. Ya ampun, kemana sih dia? Tadi ibu juga pergi nggak bilang apa-apa kan? Itu dia, tadi ibu ditanya diem aja. Terus dia berangkat sendirian. Itu sebabnya aku mau memastikan dia tuh berangkat sama Dani atau tidak. Ya ampun, ini udah malam loh, dia kemana ya? Masih nggak diangkat. Kanza, ini sekarang aku benar-benar cemas. Ya mas, udah mas, aku juga ngerti kok, aku paham kok. Papa, Sayang. makan malam sudah siap. Ya udah, sekarang kita makan malam ya. Kita makan ya. Sayang. Asik. Mana Laura nih? Kok nggak ada? Laura! Laura! Tante ada di bawah nih Laura. Di mana dia? Laura? Bagus. Neni, Iya, Non. bawa perempuan tua ini masuk ke kamar. Dan ikat badan dia. Baik, Non. Baik. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Tolong Bayu. Bayu, tolong Ibu Bayu. Bayu.
Tolong Ibu. Ibu! Ibu! Kenapa Ibu diikat seperti ini, Bu? Ibu, sini pengen lepaskan. Ibu! Ibu! Tolong Bayu. Ibu! Bayu. Ibu! Mas. Mas, kok kamu ngigo kayak gitu sih, Mas? Hah? Kenapa? Mas, khawatir sama Ibu. Seperti ada yang terjadi sama Ibu. Mas barusan kayaknya ketiduran lalu mimpi buruk kalau Ibu. Gini aja Mas, mendingan kamu telepon Ibu aja, ya. Ya ampun. Masih nggak diangkat juga. Ya ampun, Ibu kemana ya? Kakinya kok diikat terus mau nih, ada apa? Laura. Kenapa kamu bikin tante seperti ini, Laura? Kok dikurung seperti binatang ini, Laura? Laura, buka nih, Laura. Laura, buka pintunya. Tante mau keluar. Aduh. Laura. Laura, buka pintunya. Ini kenapa diikat tangannya sama kaki? Buka pintunya, Oma Tante mau keluar nih. Perempuan tua, kamu gak usah berisik ya. Kenapa? Gak sabar ya? Sebentar lagi permainannya akan dimulai. Jadi kamu gak usah buang-buang energi. Ya. Berisik tuh gak ganggu. Apa maksud kamu, Laura? Kenapa kamu lakukan ini? Apakah ini yang namanya membalas budi? Kamu kan tidak tahu tante yang memberi bantuan kepada ibu kamu untuk menyekolahkan kamu itu di Jerman. Aduh, apa? Balas budi kamu bilang? Kamu membantu ibuku? Apa kamu tahu? Kondisi ibuku 5 tahun ini. Habisi mereka semua! Apa maksud kamu, Laura? Kenapa kamu lakukan ini? Apakah ini yang namanya membalas budi? Kamu kan tidak tahu tante yang memberi bantuan kepada ibu kamu untuk menyekolahkan kamu itu di Jerman. Aduh, apa? Balas budi kamu bilang? Kamu membantu ibuku? Apa kamu tahu? Kondisi ibuku 5 tahun ini. Habisi mereka semua! Mereka semua
wanita tua itu dan juga anaknya, mereka semua mereka semua Tidak, itu bohong. Kamu tahu tante selalu berhubungan, ada komunikasi sama mama kamu. Mama kamu itu tetap aja baik-baik. Waktu kamu sekolah di Jerman juga, tetap aja tante berkomunikasi sama mama kamu. Dan itu juga semua pasti baik-baik. Dan itu perempuan yang ada di video itu bukan mama kamu. Tante tahu itu bukan mama kamu. Itu perempuan siapa? Siapa itu perempuannya? Ya. Semua orang memang tahu kalau ibuku sudah meninggal. Mereka taunya ibuku sudah tidak ada. Tapi dia masih hidup. Dengan kondisi seperti ini. Papaku itu sangat depresi. Bertahun-tahun dia mengalami ini. Dan semua karena kamu. Karena kamu dan suami kamu. Suami tante menipu kakekku. Dengan berinvestasi dalam perusahaan yang gak masuk akal itu. Akibatnya sekarang seperti ini. Kakekku kehilangan keluarganya. Aku pun kehilangan keluarganya. Semua gara-gara kamu. Laura, itu tidak benar. Alah! Gak usah lagi kamu bersandiwara perempuan tua. Aku sudah cukup lama menahan rasa dendam ini. Aku udah tahu semuanya. Kakekku menulis surat sebelum dia meninggal. Dan mamaku sudah menceritakan semuanya. Jadi aku sudah sangat tahu cerita yang sebenarnya. Jadi tante masih gak mau ngaku. Laura, kamu tahu apa yang kamu lakukan semua ini tidak benar. Hei perempuan tua, kamu tuh gak usah sok ngajarin aku mana yang benar dan mana yang salah. Ya, setelah apa yang keluarga kamu lakukan sama keluarga aku, saat itu juga kamu gak berhak apapun. Ya, kamu tuh gak berhak apapun. Gak berhak apapun. Semuanya sudah terlambat. Tidak, Laura. Tidak. Jangan lakukan ini pada aku, Laura. Laura! 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 Aduh, Laura, buka pintu. Keluarin saya, Laura. Kok gue dikit gini sih? Kok ada ibu itu ya? Terakhir gue di mana ya? Matikan handphone kamu. Loh, kenapa Tan? Ikuti aja perintah aku. Matikan sekarang. Cepat. Iya, iya.
Tante Laura kenapa giniin gua sih? Tante Laura! Dasar bocah gilingan, otak lu nggak dipakai sih. Itu si perempuan songong ya, cuma manfaatin lu sama nenek lu. Sekarang lu kejebak kan? Tante Laura tolongin Dani, Tante. Lepasin. Apaan sih? Bisik. Emang dasar bocah gilingan, gaya lo tengil banget. Kalau di rumah, selangit gaya lo, panggilnya minta ampun. Sekarang begitu ada di situasi kayak begini, bisa aja cuma teriak-teriak doang lo. Percuma atau lo teriak-teriak kayak gitu. Balas dendam kita akan terlaksana. Keluarga baik harus membayar semua perbuatannya yang mereka lakukan terhadap keluarga kita. Aku setiap hari bersama mereka. Aku sangat dekat bersama mereka. Dan aku sangat sakit sekali karena aku melihat mereka semua bahagia. Aku gak akan tinggal diam. Aku pasti akan melakukan sesuatu. Tantri. Panggil. Baik, Pak. Bu, ada apa, Sus? Pak Hasan, Bu. Pak Hasan kenapa? Pendarahan lagi? Pak Hasan udah sadar, minta tolong dipanggilin Bu Tantri. Pak Hasan udah sadar? Iya, Bu. Saya baca dulu. Nanti saya hubungi kamu lagi. Orang yang menjadi saksi dan diwawancarai dalam kasus bunuh diri ini adalah Lastri. Dan dia mengaku sebagai teman dari si korban. Apakah Lastri ini orang yang sama dengan menantunya Kansa? Suster, kenapa Pak Hasan? Aku ingin ketemu dengan Kansa. Pak Hasan, ada apa dengan Kansa, Pak Hasan? Pak Hasan, Pak Hasan! Suster, ini gimana, Suster? Ibu nunggu di luar, tenang, Bu, tenang.
Dani kemana sih? Nadia, Ibu masuk ya? Iya Bu, masuk Bu. Sekarang kamu bicara sama ibu ya. Kamu harus jujur sama ibu. Tante Laura udah pergi kok. Kok Ibu tahu? Firasat. Bu. Tapi Bu jangan marah sama aku, Bu. Iya, ibu janji. Sekarang kamu cerita makanya ya. Ada apa? Tapi Bu janji kan percaya sama aku? Iya, ibu janji. Maya, sekarang kamu ngomong ya. Bu, Ibu ingat kan pas kebakaran kemarin? Ibu nemuin selang yang dipotong dengan sengaja. Iya. Terus kenapa? Sebenarnya aku takut ngomong ini Bu kalau ada Tante Laura. Soalnya dia punya video Bu. Video editan Bu. Hah? Video? Video apa? Ibu ingat kan pas di toilet kemarin? Tante Laura pengen bilang ke Ibu kalau dia pengen nunjukin video. Ah, iya. Terus? Jadi Tante Laura itu buat video seolah-olah aku yang motong, Bu. Yang motong tabung gas itu. Tapi aku nggak ngelakuin itu, Bu. Aku sama sekali nggak ngelakuin itu. Aku masih muda, aku masih pengen hidup, Bu. Ibu katanya janji pengen percaya sama aku, Bu. Ya kan ibu udah janji. Ibu percaya kok sama kamu. Maya, kamu jujur sekarang, kamu ceritain lagi. Ada apa? Tapi Ibu jangan marah sama aku, Bu. Nadia, kamu tuh anak ibu. Ibu nggak mungkin marah sama kamu. Dan ibu juga udah maafin kamu kok. Jadi awalnya Oma nyuruh Tante Laura datang ke rumah ini buat ngusir Ibu dari rumah ini, Bu. Dan untuk misahin Ibu sama Papa, Bu. Bu maafin aku ya, Bu. Iya, udah. Tapi kenapa Laura bikin video itu ya? Itu dia, Bu. Kayaknya dia tuh punya maksud lain, Bu, untuk datang ke rumah ini. Nggak, terus kenapa sih Tante Laura itu jadi nggak berpihak lagi sama kalian? Terus apa lagi? Bentar, Bu. Ini, Bu. Aku nemu ini di rumahnya Tante Laura. Apa ini? Jadi, opanya aku, Bu, yang ngelakuin ini. Dan kayaknya Tante Laura itu pengen balas dendam sama keluarganya Opa. Itu aku, Dani, Kirana, Oma, Papa, termaksud Ibu. Laura! Bebaskan ini aku dari sini, Laura! Buka pintunya!
Kalau kamu nggak keluarin saya dari sini, aku akan balas perbuatanmu, Laura. Laura, kamu dengar itu? Ah, kenceng banget sih talinya nih. Berisik, bisa diem nggak? Berisik banget sih kalian. Tan, lepasin aku, Tan. Ini apa-apaan sih, Tan? Nih, lihat. Tan, itu kok Oma juga dikurung sih, Tan? Apa-apaan sih? Kenapa? Kamu khawatir sama oma kamu? Kamu mau oma kamu baik-baik aja? Jawab! Bagus. Kalau kamu mau oma kamu baik-baik dan selamat, kamu harus mengikuti semua perintahku. Perintah apa lagi sih? Santai dong, tunggu dulu, jangan buru-buru. Karena aku juga harus pikirkan baik-baik. Gak kayak kamu. Apapun tuh gak pernah pikirin. Orang bodoh kayak gitu. Tante bilang aja mau tante apa? Tunggu! Aku udah bilang sama kamu, aku perlu berpikir. Aku gak bodoh kayak kamu ya. Dasar perempuan licik! Apa kamu bilang? Hah? Apa kamu bilang? Kalau kamu posisinya seperti aku, kamu pasti akan ngelakuin hal yang sama. Nyebelin banget sih. Ini kan urusan keluarga mereka doang. Kenapa juga gue jadi keikut-ikut keseret kayak begini? Tan! Ah! Ini juga berisik, diam apa? Ih, gemusin, ngeselin banget nih bocah tengil. Dasar otak gak dipakai, gak peka banget sih itu anak. Lu sadar gak sih? Cuman gue doang yang bisa nolong lu, bocah tengil. Halo. Halo Mbak Laura, saya dari rumah sakit jiwa Mbak. Saat ini Ibu Anda lepas kendali. Saya dipukuli Mbak, untung saya bisa kabur. Apa? Mbak cepat kesini ya. Kalau ada Mbak, mungkin Ibu Anda bisa tenang. Iya. Saya segera ke sana. Iya Mbak. Semua ini gara-gara keluarga Bayu. Mamaku bisa seperti ini. Aku harus ke sana. Ini adalah ruangan rahasiaku. Aku yakin gak ada satu orang pun yang bisa menemukan mereka. Mas masih benar-benar gak percaya. Kita sudah dikelabui Laura. Di luarnya aja kelihatan baik. Tapi ternyata...
Gara-gara Mas membiarkan dia untuk mengajar anak-anak, Mas malah mencelakai anak-anak. Mas, sudahlah Mas, kamu jangan salahin diri kamu sendiri. Ya, coba aja kalau misalkan aku tahu dari awal. Bukan begitu, Kansa. Ini semua sudah menjadi tanggung jawab Mas. Kewajiban Mas untuk menjaga anak-anak, melindungi anak-anak. Ibu saja sudah menganggap dia itu seperti anaknya sendiri. Kami mengenal Laura itu udah belasan tahun. Keterlaluan. Mas, sekarang mendingan kamu buang deh itu pikiran negatif kamu, Mas. Yang penting sekarang kita harus fokus untuk cari ibu sama Dani. Ya sayang, ini kita sudah mau sampai ke tempatnya Laura. Kok suara mobilnya Mas Bayu tuh? Mereka ngapain sih kesini? Maaf Pak, mau cari siapa ya? Ibu Laura, saya cari Ibu Laura. Ibu Lauranya sedang pergi Pak. Itu di depan mobilnya siapa? Bu Laura pergi naik taksi. Saya nggak percaya sama Bapak. Laura! Pak, Laura, Pak, keluar, Pak, Laura! Maaf Pak, saya mohon jangan bikin keributan di sini. Begini aja, saya tahu ini tugas Anda. Kasih tahu saya mana Bu Laura. Saya nggak percaya, pasti Bu Laura ada di dalam. Saya sudah bilang tadi Bu Laura sedang keluar. Bapak jangan bikin kekerasan di sini Pak ya. Saya nggak percaya. Laura, Pak, udah Pak. Ini. Satu, Pak, dua. Pak, sebaiknya keluar. Bu, maaf Bu. Ibu dan Bapak tidak boleh ada di dalam sini ya. Kamu nggak baik pegang kita. Ayo Mas, Ayo. Kansa, kamu nggak apa-apa? Oh. Aku nggak apa-apa Mas, itu Laura Mas. Laura, buka pintunya. Mas, mendingan didobrak aja deh Mas. Mas, dia menipu kita. Ternyata dia menipu kita. Ayo Kansa, masuk mobil. Kita kejar dia. Mas, tar dulu Mas. Kenapa aku yakin kalau misalnya mereka masih ada di dalam kali ya Mas? Kenapa kita nggak cek aja dulu sih Mas? Ya, ayo kita dobrak aja. Mas. Kansa, berpencar. Ayo. Siapa yang datang itu? Tolong! Tolong! Keluarin saya dari sini, tolong! 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 Siapa itu yang di luar? Tolong! Dani, Ibu. Bapak, itu suara Bapak. Pak! Bapak tolong Pak, aku di sini Pak, Dani di sini Pak. Pak! Itu Bayu ada di sini? Aduh, Pak, kenceng banget sih ngiketnya ini. Pak! Bapak tolong Pak, Dani di sini Pak. Ih, dasar ABG tengil, otaknya nggak dipakai. Percuma teriak-teriak nggak akan ada yang denger suara lu. Ngerti nggak sih dia nih? Ibu tua diem. Berisik banget nih, aku lagi coba manggil Papa ini. Pak, Papa, Pak Dani di sini Pak.
Papa, dengar aku nggak, Papa? Diam, diam. Gaza, nggak ada siapa-siapa. Kamu? Aku juga nyari mas, tapi nggak ada siapa-siapa juga mas.